Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah wal aunu minallah wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hadratal mukarramin, jamaah salat zuhur Masjid Al-Muqarrabin yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam limpahan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini Allah kembali mendudukkan kita sejenak di taman-taman surganya Allah di dunia. Taman di mana kita bersama mengingat Allah Subhanahu wa taala. Harapannya duduknya kita di taman-taman surganya Allah di dunia menjadi sabab duduknya kita kelak bareng-bareng di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Nabi yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertemuan kali ini insyaallah kita akan bersama membahas tentang satu buah hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi dalam kitabnya Al-Arba'in, yang berisi tentang komitmen seorang muslim di dalam pokok-pokok ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan Al-Faqir membacakan hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu arda. Beliau berkata, al-haditsus tsalathun, hadis yang ke-30. An Abi Tha'labah al-Khushani Jurthum ibni Nashir radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Dari Abu Tha'labah Al-Khushani, nama aslinya adalah Jurthum bin Nashir. Beliau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi Jurthum pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Nabi bersabda, Inna Allah azza wa jalla farada faraida fala tudayyi'uha. Kata baginda Nabi mengingatkan para sahabat pada saat itu, termasuk Jurthum, Inna Allah, sesungguhnya Allah, farada faraida, telah mewajibkan perkara-perkara yang hukumnya wajib di dalam Islam, fala tudayyi'uha, maka jangan disepelekan, jangan mudah untuk meninggalkannya. Ini pesan pertama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha, sesungguhnya Allah, farada faraida, mewajibkan perkara-perkara yang wajib di dalam Islam, fala tudayyi'uha. Kata baginda Nabi, jangan menyepelekannya, jangan mudah untuk meninggalkannya tanpa sebab. Sebagaimana kita tahu di dalam Islam, kalau kita berbicara hukum Islam itu ada 5. Yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah mubah, yang keempat adalah makruh, yang kelima adalah haram. Maka yang pertama baginda Nabi ingin kita berkomitmen dalam pokok-pokok ajaran Islam adalah yang wajib jangan gampang ditinggalkan.
Yang wajib jangan terlalu mudah untuk menyepelekannya. Sebab sadar atau tidak sadar mungkin kita termasuk orang-orang yang pernah menyepelekan perkara wajib. Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah hapus segala macam bentuk dosa kita dan kita dikuatkan dalam komitmen kita mengerjakan perkara-perkara yang wajib. Kemudian Rasulullah melanjutkan wa harrama asya'a fala tantahikuha. Mohon maaf, wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah telah memberikan batasan-batasan maka jangan melampauinya. Yang kedua, Allah setelah memberikan perkara-perkara yang wajib, Allah juga memberikan batasan-batasan hukum. Maka jangan kita lampaui. Dalam arti, kalau memang itu dilarang, jangan dikerjakan. Maka ditekankan dalam sabda selanjutnya, wa harrama asya'a fala ta'tadu fala tantahikuha. Dan Allah telah mengharamkan perkara-perkara tertentu, maka jangan dilabrak, jangan dilakukan perkara-perkara yang haram. Terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, wasakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyan fala tabhathu anha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya, Allah pun tidak menyebutkan banyak-banyak hukum dari perkara-perkara yang ada rahmatan lakum, sebagai bentuk rahmat Allah, cinta Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghaira nisyan, bukan karena Allah lupa. Fala tabhathu anha, maka jangan engkau cari-cari hukumnya. Hadis ini dihukumi oleh Imam Nawawi hadisun hasan, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni radhiyallahu taala anhu warḍah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ingin Al-Fakir sampaikan dalam majlis yang singkat ini, sebagai seorang muslim sudah menjadi kewajiban kita, setelah kita bersyahadat, bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka pada saat itu dimulailah komitmen kita dalam menjalankan hukum-hukum Islam. Dalam hadis tadi ada perkara-perkara yang wajib. Contoh yang ada di keseharian kita. Pertama, sholat 5 waktu sesuai dengan tuntunan yang Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabat, kemudian dari para sahabat ke tabi'in, dari tabi'in kemudian ke tabi'in, sampai akhirnya kepada guru-guru kita, sampai akhirnya kepada kita. Jangan stop di kita, Pak. Ajarkan kepada anak-anak keturunan kita. Sholat. Kedua, puasa. Ini perkara yang wajib. Maka tatkala puasa Ramadan tiba, kita ajarkan kepada anak-anak kita, kita berkomitmen bahwasanya puasa Ramadan adalah wajib. Maka ketika itu dihukumi di dalam Islam wajib, kita wajib melaksanakannya sesuai tuntunannya. Kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita dengan harapan anak-anak kita bisa juga berkomitmen dengan pokok-pokok ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian zakat. Dalam hal ini, dalam hadis lain, sebagaimana di dalam ayat Al-Quran, bahwasanya zakat hukumnya wajib, wajibnya terikat. Dan bagi yang mampu, maka kalau seandainya di antara jamaah ada yang memiliki harta, sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis-hadisnya, ada harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dengan tuntunan-tuntunannya sebagaimana dijelaskan oleh baginda Nabi SAW, maka hati-hati,
Jangan lupa untuk melaksanakan, menunaikan kewajiban dalam mengeluarkan zakatnya. Ini penting. Wabil khusus ada satu zakat yang mana sangat dianjurkan untuk dikeluarkan bagi seluruh umat Islam. Zakat apa, Pak? Zakatul fitr. Zakat fitrah atau zakatul fitr. Itu sampai akhirnya seluruh umat itu diwajibkan untuk mengeluarkan kecuali yang dalam tanggungan orang tuanya atau tanggungan tuannya, dia wajib mengeluarkan zakatnya. Maka jangan dianggap remeh. Perkara-perkara yang wajib tidak boleh untuk diremehkan. Kata baginda Nabi, fala tudayyi'uha. Kemudian ada pergi haji, ini pun diikat di dalam syariat Islam. Komitmennya orang yang mampu, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat haji, maka dia wajib untuk menunaikannya sebagai bentuk komitmen terhadap hukum-hukum yang Allah dan Rasulullah sudah tentukan. Maka ini perkara yang wajib. Kata baginda Nabi, fala tudayyi'uha. Kenapa? Nah, sebab dalam satu hadis, Pak, Rasulullah pernah kedatangan seorang sahabat mengatakan seperti ini, ya Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad, wahai baginda Rasul, saya seumur hidup saya hanya melaksanakan yang wajib-wajib saja. Yang wajib saja. Kemudian saya tidak makan yang haram. Saya selalu menjaga yang halal. Pertanyaan terakhirnya, a'adkhulul jannah, apakah saya berhak masuk surga? Kata baginda Nabi SAW, na'am, iya, kamu berhak untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau kita berpikir mungkin dalam hidup kita terlalu banyak amalan-amalan di dalam Islam, maka yang wajiblah yang kita dahulukan. Sebelum kita mengerjakan ribuan perkara sunnah, tapi kewajiban-kewajiban yang menjadi kewajiban kita tidak pernah kita lakukan atau kita remehkan, maka mulai saat ini kita rubah. Kita dahulukan yang wajib, sebab yang wajib kalau kita komitmenkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini yang akan menuntun kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, di dalam perkara Islam ada yang namanya perkara yang haram. Halo Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam tidak hanya melulu perkaranya wajib. Perintah. Tapi di dalam Islam ada juga yang namanya hukum larangan. Maka kata baginda Nabi SAW, wa harrama asya'a fala tantahikuha, dan Allah telah mengharamkan perkara-perkara, maka jangan engkau labrak perkara tersebut, jangan engkau lakukan perkara tersebut. Perkara yang apa? Yang jelas-jelas haram. Contoh, apa yang haram di tengah-tengah kita di akhir zaman? Zina. Zina. Sekarang terlalu mudah orang untuk berbuat zina, bahkan berani di hadapan khalayak umum. Dengan tegas Rasulullah mengatakan, fala tantahikuha, jangan sekali-kali kamu berani melakukannya. Sebab apa? Semua akan menimbulkan faktor, efek pada hari akhir. Berikut azab yang Allah sudah persiapkan. Ingat selalu Allah mengatakan, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapapun di antara kalian yang mengamalkan amalan kebaikan sekecil biji zarrah, maka Allah akan persiapkan untuknya pahala yang akan Allah perlihatkan. Kebalikannya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan siapa yang mengerjakan
amalan-amalan sekecil biji zarrah dari amalan-amalan keburukan, maka Allah akan perlihatkan hukumannya. Artinya, kalau ada perkara yang jelas Allah haramkan, fala tantahikuha. Kata Nabi, jangan berani-berani engkau melakukannya, sebab hukuman-hukuman telah Allah persiapkan bagi para pelakunya. Termasuk, mohon maaf, kita ada di akhir zaman di mana segala macam bentuk fitnah Allah takdirkan terlihat oleh kasat mata kita. Maka mari kita berkomitmen di hadapan Allah yang maha melihat, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha menyaksikan. Jangan sampai perkara-perkara haram itu kita labrak, kita lakukan seolah tidak haram, maka itu akan menjadikan efek-efek yang negatif dalam kehidupan kita. Na'udzubillah, akan menjadi efek kepada anak keturunan kita. Selanjutnya, ada perkara di dalam Islam yang perlu kita komitmenkan. Bukan perkara haram, bukan perkara wajib. Kata baginda Nabi, perkara-perkara yang tidak ada hukumnya. Pak, Bu, mungkin yang mendengar, ya, di dalam Islam ternyata kata baginda Nabi, selain berbicara tentang perintah yang tiba-tiba hukumnya mungkin wajib atau hanya sebatas sunnah, ada juga perkara yang haram atau hanya sebatas makruh. Ada perkara yang memang tidak Allah sebutkan hukumnya. Ini perlu kita yakini, perlu kita sadari. Di dalam Islam tidak semua perkara Allah sebutkan hukumnya. Tidak semua perkara Allah sebutkan hukumnya. Maka baginda Nabi menegaskan di kalimat akhir, wasakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyan. Dan baginda Nabi SAW mengatakan Allah tidak menyebutkan hukum atas perkara-perkara bukan karena Allah lupa, tapi karena Allah ingin menunjukkan rasa kasih sayangnya. Fala tabhasu anha, maka kamu jangan repot-repot mencari hukumnya. Kata-kata jangan repot-repot mencari hukumnya, kata para ulama, kalau kamu bukan faknya, bukan ahlinya, jangan repot-repot kamu mempermasalahkannya, tinggal kembalikan kepada para ulama. Contoh, apa perkara yang tidak ada hukumnya dalam masalah keseharian kita, di masyarakat kita? Apa kira-kira Pak? Sekarang bulan Muharram. Misalnya ada orang tahun baru kumpul. Tiap awal tahun baru kumpul. Ada nggak di dalam Al-Quran ajakan, anjuran kumpul malam tahun baru Islam? Nggak ada. Atau di dalam hadis Rasulullah mengajak umat Islam kumpul semua tiap awal tahun baru. Ada tidak? Tidak ada. Ketika tidak ada hukumnya, baik yang mewajibkan atau memubah, mensunnahkan atau memakruhkan atau mengharamkan, ini tidak ada hukumnya, maka kata baginda Nabi, fala tabhasu anha. Jangan engkau repot-repot cari. Artinya Pak, kalau bukan ahlinya, serahkan kepada ahlinya. Maka para ulama punya satu kaidah Pak dalam usul fikih. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu. Kata para ulama, al-aslu fil asya'i al-ibahatu. Hukum dari perkara-perkara yang belum ada apanya? Hukumnya adalah mubah. Saya ulang lagi. Al-aslu fil asya'i al-ibahatu. Hukum atas perkara-perkara yang tidak ada hukumnya, baik di dalam Al-Quran maupun sunnah, maka dihukumi pertama kali oleh para ulama mubah. Perkaranya jadi apa? Mubah. Bagaimana kok bisa menjadi mubah? Dasarnya adalah, kata para ulama, sumber hukum ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah, hadis-hadis Nabi SAW, yang ketiga ijma'. Ijma' itu kesepakatan ulama-ulama Islam. Untuk sekarang tidak bisa ijma', karena syarat ijma' seluruh ulama harus dikumpulkan, dan saat ini tidak memungkinkan.
Maka yang terakhir qiyas. Qiyas itu bentuk-bentuk ijtihad para ulama yang akan tidak pernah mati sampai hari kiamat. Ada perkara baru diijtihadkan, ada perkara baru diijtihadkan, ada perkara baru diijtihadkan. Ijtihad dalam bahasa lainnya dengan qiyas. Maka sumber hukum ada 4. Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Ketika Al-Quran tidak berbicara tentang hukum kumpul awal tahun, ketika Sunnah tidak berbicara tentang hukum awal tahun, dan tidak ada ijma' para sahabat, akhirnya para ulama berijtihad. Berijtihad atau dibahasakan dengan qiyas. Mengkiaskan perkara yang baru ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnahnya. Hukum perdananya al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum atas perkara yang belum ada hukumnya boleh jadi mubah bahasa kitanya. Boleh jadi apa? Mubah. Setelah dikaji, ayo sedikit nih. Saya ingin mengajak bapak-bapak berpikir sejenak. Orang yang kumpul di awal tahun baru biasanya ngapain? Kumpul. Anjuran guru-guru kita ngapa? Baca doa awal tahun, doa akhir tahun, kemudian disuruh baca ayat kursi. Pokoknya dibaca Al-Quran dah, bacaan yang baik-baik. Maka para ulama ketika mengkiaskan apa hukum berkumpul, Pak, lebih baik kumpul di tempat-tempat kita ingat Allah, apa kita kumpul dugem? Ya. Kalau kita bicara A dan B nih, lebih baik kita kumpul di tempat-tempat yang baik atau tempat-tempat yang mengajak kita kepada kebaikan, atau kita kumpul di tempat yang mengajak kita kepada keburukan? Jelas, fitrahnya seorang muslim mengatakan lebih baik kumpul di tempat yang baik. Maka kumpul di malam tahun baru, tempatnya baik, hukumnya baik. Sekarang, ketika kita kumpul di tempat yang baik, apa yang kita lakukan? Oh, baca doa akhir tahun. Oh, baca doa awal tahun. Oh, baca Al-Quran. Kemudian diiringi dengan doa. Bahkan dianjurkan sholat hajat. Bahkan dianjurkan sholat tasbih. Yang kesemuanya itu bersifat sunnah. Sunnah dalam artian apa? Boleh dilakukan kapan saja sesuai dengan kebutuhannya. Orang-orang tua kita lewat guru-gurunya mengamini perkara-perkara tersebut, akhirnya diajarkan kepada kita. Maka hukumnya apa? Kata para ulama, hukumnya mubah. Maka kumpul awal tahun baru dihukumi bukan wajib, bukan juga sunnah, bukan makruh, apalagi haram. Sebab perkara yang wajib harus ada dalilnya, perkara yang haram harus ada dalilnya. Ketika tidak ada dalilnya, tadi dikatakan baginda Nabi, wasakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyan, dan Allah tidak menyebutkan hukum dari banyak-banyak perkara bukan karena lupa, tapi sebagai bentuk kasih sayangnya kepada umatnya, supaya para ulamanya lah yang menentukan hukumnya. Maka kata para ulama, setelah ditelisik apa yang dilakukan di awal tahun ketika orang berkumpul, maka hukumnya dihukumi mubah. Nah, supaya kita tidak gampang menyalahkan orang. Komitmen dalam perkara-perkara Islam itu harus kita dahulukan. Perkara wajib, sepakat, wajib kita lakukan. Perkara haram, sepakat, wajib kita tinggalkan. Perkara sunnah, monggo. Yang pengen melakukan silahkan, tambahan pahala. Yang nggak melakukan tidak apa-apa, tidak berdosa. Perkara makruh, monggo yang mampu ditinggalkan. Yang mampu ditinggalkan. Kalau nggak mampu juga tidak akan berdosa. Ini perkara makruh. Tapi perkara mubah, hukumnya tidak menghasilkan pahala kecuali diniatkan. Kecuali diniatkan. Contoh, saya misalnya minum teh, hukumnya mubah, teh mubah, tapi akan bernilai pahala ketika saya awali dengan bismillah, kemudian saya niatkan saya minum teh biar sehat, maka itu akan bernilai pahala. Maka perkara yang mubah tidak mendatangkan dosa atau pahala kecuali diniatkan. Nah, ini yang ingin saya berbagi dengan para hadirin dan hadirat, supaya tidak terlalu mudah jatuh dalam perkara-perkara yang belum ada hukumnya, kemudian kita dengan mudah mengatakan ini haram, ini salah, ini mendatangkan neraka, ini mendatangkan azab Allah.
Sebab yang demikian itu tadi Rasulullah sudah tegas mengatakan wa harrama asya'a fala tantahikuha. Artinya perkara yang haram itu sudah jelas diharamkan, maka jangan kita labrak kalau memang jelas-jelas haram. Tapi kalau tidak haram, jangan sesekali kita mengatakan haram. Hakada wala tasifu alsinatakum, kata Allah, jangan engkau mensifati lisan kamu dengan mudah ini halal, ini haram. Tapi kita kembalikan kepada hukum asalnya. Kalau memang belum ada hukumnya, boleh jadi mubah. Nanti para ulama lah yang akan menghukuminya. Contoh, ada perkara yang belum ada hukumnya. Apa? Ganja. Ganja itu tidak tersebut di dalam Al-Quran. Ganja tidak tersebut di dalam sunnah. Tapi kenapa dihukumi haram? Kenapa dihukumi haram? Ternyata para ulama mengkajinya dengan ijtihadnya, dengan kiasnya. Ganja punya unsur sama dengan khamr. Apa unsur samanya? Memabukkan, ekstasi, apalagi narkoba dengan segala jenisnya. Itu kenapa? Di Al-Quran nggak ada kata-kata narkoba. Di hadis nggak ada kata-kata narkoba. Berarti hukum asalnya boleh jadi mubah. Tapi ternyata ketika dikaji oleh para ulama, hukum asal yang tadinya mubah berubah menjadi apa? Haram. Kenapa haram? Karena mengandung unsur yang sama yang dimiliki oleh apa? Oleh khamr. Khamr ini memabukkan, ganja dan kawan-kawannya memabukkan, maka para ulama mengatakan hukum ganja dan narkoba haram. Ini komitmen kita dalam perkara-perkara Islam supaya tidak mudah mengatakan ini halal, ini haram, atau mengatakan ini wajib, ini enggak wajib. Semuanya sudah Allah tentukan di dalam Al-Quran dan Rasulullah sudah menginfokan ada perkara-perkara yang memang belum disebutkan oleh Allah hukumnya. Itu tugasnya para ulama untuk berijtihad, yang kemudian mengajarkan ijtihadnya kepada kita yang awam. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Kalau seandainya ada pertanyaan, monggo, dan iringan doa menyertai diri Al-Fakir dan untuk semuanya. Mudah-mudahan kita bisa komitmen dengan apa-apa yang Allah perintahkan, bisa komitmen dengan apa-apa yang Allah larang, bisa komitmen dengan apa-apa yang memang belum ada hukumnya. Jangan terlalu mudah kita menyalahkan. Umat Islam sudah terlalu banyak dioper kanan, oper kiri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka tugas kita membentengi diri kita dengan ilmu. Dengan ilmu. Ilmu datangnya dari guru, guru dari guru-gurunya, guru-gurunya dari guru-gurunya, sampai akhirnya kepada sahabat-sahabat ke Rasulullah, Rasulullah ke malaikat Jibril kepada Allah Jalla wa'ala. Ini yang namanya sanad keilmuan. Sekarang sudah muncul orang-orang awam tiba-tiba dijadikan guru. Bisa bahasa semut, bisa bahasa cacing, bisa bahasa macam-macam. Dan itu ada pengikutnya. Itu sudah menjadi peringatan dari Rasulullah. Rasulullah mengatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u. Allah enggak nyabut ilmu dari makhluknya langsung dicabut, langsung bego. Saya duduk di sini tiba-tiba Allah nyabut ilmu saya langsung bego. Enggak begitu cara Allah mencabut ilmu dari makhluknya. Allah mencabut ilmu dari makhluknya dengan mematikan para ulamanya. Dengan mematikan para ulama. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Tapi Allah cabut ilmu dengan mematikan orang-orang yang punya ilmu tersebut. Hatta la yabqa ahadun. Sampai enggak ada ulama-ulama di muka bumi ini. Akhirnya orang-orang awam bodoh dijadikan ulama. Fayuftun. Akhirnya mereka berfatwa. Nah, orang-orang bodoh itu. Fayudillun wa yadillun. Akhirnya menyesatkan dan sesat semuanya. Terjadi nggak akhirnya ini? Kalau ada orang bertanya, kok ada si fulan bisa ngomong A, bisa ngomong B, bahkan bisa ngomong sama munkar nakir dan lain sebagainya. Sengaja Al-Fakir ingin menekankan hal ini. Kita harus komitmen dengan perkara-perkara Islam. Yang wajib, yang haram sudah jelas Allah terangkan. Perkara-perkara yang belum ada hukumnya sudah Allah perintahkan baginda Nabi SAW untuk menyampaikan. Ini bentuk rahmat Allah. Biarlah ulama-ulama umat Nabi Muhammad yang betul-betul Allah titipkan ilmu mencari hukumnya. Maka jangan saling menyalahkan.
Jangan gampang menyalahkan. Dengan begitu insya Allah Islam yang rahmatan lil alamin akan tetap rahmatan lil alamin. Bukan hanya rahmat untuk sebagian orang, tapi untuk alam semesta. Non muslim merasakan rahmatnya Islam, tumbuh-tumbuhan merasakan rahmatnya Islam, bebatuan merasakan rahmatnya Islam. Dan inilah risalahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya saya kira cukup. Ya mudah-mudahan mungkin nggak ada pertanyaan ya Pak ya. Ada pertanyaan ini kira-kira? Kalau tidak ada kita cukupkan. Ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah jaga keislaman kita, Allah jaga keimanan kita. Ya nanti pada saat Dajjal Allah munculkan, itu banyak pengikut-pengikut Dajjal. Kenapa kok banyak pengikutnya? Sebelum Dajjal beneran aja muncul, Dajjal sekarang muncul banyak pengikutnya. Ya mudah-mudahan Allah kasih hidayah kepada saudara-saudara kita yang mungkin sedang tersesat. Mudah-mudahan Allah kembalikan kepada Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang kafah. Begitu juga keluarga kita mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keislamannya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang sakit Allah sembuhkan, rasa sakitnya menjadi penggugur dosa-dosanya dan pengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan yang hadir di sini Allah izinkan bisa berangkat untuk umroh ke kota Makkah Al-Mukarramah, kemudian ziarah ke makam baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga bisa berangkat haji tahun depan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita tidak tahu ajal kita kapan datang. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita nggak bisa majuin 1 detik, nggak bisa mundurin 1 detik. Semua atas ajal Allah, atas takdir Allah. Maka mudah-mudahan kita meninggal semua dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ثبت فينا الإسلام، اللهم ثبت فينا الإيمان، اللهم ثبت فينا الإحسان، إنك على كل شيء قدير. بجاه البشير النذير صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.